Jadi hari ini aku mau membahas sesuatu yang dimana sesuatu itu adalah kita akan membahas ini prestasi dari seorang VTuber ya. Namanya Ilya. Dia bilang, Memel, ada truk. Iya tahu gitu kan. Wah apa nih? Videonya gitu. Tapi kenapa videonya ini rame? Sampai sekian like, sekian retweet, sama komentarnya tiba-tiba banyak banget nih. Kenapa nih? Soalnya gini, video itu bentukannya kayak gini. Dan aku bakal membreakdown apa aja yang salah dari sini. Kita lihat. Nih, dia ngebut dia ngebut di bahu jalan, yang dimana kita sama-sama tahu bahu jalan itu gunanya adalah untuk bersandar. Maksudnya bersandar di sini kalau misalnya ada apa-apa atau hal darurat, itu pakainya bahu jalan. Mobil mogok, ban bocor, tiba-tiba mobil mubannya jadi 8 gitu. Itu tiba-tiba untuk keadaan darurat, intinya kayak gitu. Ini kencang banget, dari suaranya pun udah kelihatan kayak, ya lumayan kencang ini mobil. Nah, di sini dia mau ngebalap lewat kanan, tapi dia ragu membalap lewat kanan. Dan di sini nih agak tanjak nih jalannya nih. Terus ke kiri ada truk. Nah, ngebalap dari kiri. Terus dia dengan bangga memamerkan itu. Sebenarnya mau kudiskusikan ini bukan per se kasusnya Ilya, tapi aku mau ngebahas sedikit hal lucu ya. Yang menurutku lucu di sini adalah tweet tadi ini di reply @TMC Polda Metro. Tolong lihat, ini ada pengemudi yang membahayakan. Polantas menyapa yang terhormat Bapak atau Ibu, mohon maaf. Langsung dibalas sama Korlantas Polri. Keren. Gak ada yang W dari sini ya. Ini tuh kasus ya. Ini namanya tragedi, bukan sesuatu yang bagus gitu. Dan entah kenapa ketika aku ngeliat tweet ini, tiba-tiba banyak orang yang ikut-ikut nge-tweet juga, ikut nanggepin, ikut ngedit, dijadiin meme, atau bahkan dikata-katain. Dan aku ngerasa, well, salah sendiri. Nah, kalau kalian mau tahu, tweet tadi tuh rame banget kan. Dan somehow bukan cuma menyebar di komunitas perfituberan doang, tapi nyebar ke normis. Dan ketika kenakalanmu tadi udah nyebar ke normis atau ke orang-orang yang lebih luas atau orang-orang dengan intelektual, kau nggak akan selamat, men. Kayak maksudku, tindakan kriminalmu itu akan merusak dirimu sendiri gitu. Bahkan di sini ya, kita ngomongin ini dah. Kita ngomongin masalah PR-nya deh. Ketika dia bikin masalah tadi, bikin tweet video balapan tadi, ngebut tadi, yang dimana ngebutnya juga nggak sehat gitu, tiba-tiba dia yeping, dia double down, dia ngerasa gua jago, gue nggak salah gitu. Yang dimana dia bikinnya kayak gini. Ini tweetnya yang udah dihapus, yang dimana betul udah dihapus, sama akun-akun Twitternya juga dihapus. Dipikir-pikir ngapain sih gue jelas-jelasin? Mereka juga emang nggak bakal ngerti apa yang dicari sama orang yang emang petrolhead. Aku nggak tahu petrolhead itu apa, tapi menurutku atau asumsiku kayaknya petrolhead itu adalah orang yang isi kepalanya adalah minyak bumi mungkin, kayak petrol. You know petrol is, you know what petrol is? Petrol is bensin. Jadi mungkin either ngisep bensin atau apa, aku nggak tahu. Kalau crackhead kan kita tahu pemakai obat ya, yang gitu ya. Tapi kalau petrolhead mungkin dia ngisepnya bensin. Gua tuning dan build mobil gua sendiri, bukan beli mobil stok kenceng terus ugal-ugalan. Of course, gua bejek hasil blood and sweat gua. Yes, safety tanpa nyusahin dan nyelakain orang lain. Oke, whatever it is, I won't stop doing what I'm doing. Kalian pasti bakal banyak yang nyumpahin gue mati atau kecelakaan, gue tahu. Tapi itu berlaku kalau gue nyusahin orang lain, which is never happen. Karena gue selalu ngutamain pengendara lain. Gue ngebut dengan risk diri gue sendiri tanpa seret orang lain. I'll stop explaining myself and let you guys yap and burn. I'll keep doing whatever I'm doing anyway. Dia double down dalam PR. Kalau kau mau double down, pastikan double downmu itu benar. Oke, ada kata gua ngebut. Mana tadi? Ada kata gua ngebut. Mobil stok kenceng-kencengan terus ugal-ugalan. Safety tanpa nyusahin orang dan nyelakain orang lain. Kayak, kau sadar gak sih dengan apa yang kau omongkan gitu? Kau kalau mau nge-pull out videonya sekali lagi, ini nih posisi yang bahaya. Ini nih, kalau misalnya kau nggak tepat waktu buat belok, kau bakal nabrak mobil yang berhenti. Korbannya kau dan sopirnya. Tuh, ini tipis bro. Safety tanpa nyusahin orang lain. Kau nyusahin keluargamu, kau sendiri, sama orang yang parkir di situ karena mobilnya kenapa-kenapa. Dia ngeyeping lagi. Lucu sih ketika orang ngecap yang ngebut tuh nggak punya otak, padahal justru lebih banyak yang nyetir pelan tapi bego karena nggak bisa nyetir jadi nyusahin orang lain. Sementara yang ngebut nggak semua, apalagi yang udah nyetir dan mainan mobil belas atau puluhan tahun, malah lebih tahu medan dan trafik. Damn. Terus habis itu, seeing all this comment and cute quote retweet just show people that don't have any idea how to drive and control their ride. Ya, ngeliat komentar dan quote retweet ini,
ngasih tahu kalau beberapa orang itu nggak ngerti gimana cara berkendara dan mengontrol kendaraannya. OTW komen, oke, si paling patrol head, si paling ABCD, coba jelaskan bla 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 bla. Typical tweet burner, do your job then burn. Damn. Di sini juga dia ngomong nih, and I can say I won't violate the laws. I know I will. Kayak egonya tinggi banget, bro. Dalam PR, kalau misalnya kau mau double down, pastikan kau double down di hal yang benar. Kayak misalnya ketika kau dituduh korupsi gitu kan, dituduh nyuri duit orang, terus kau bisa buktikan kau tidak mencuri dan kau mendonasikan uangnya beneran. Itu yang penting gitu, daripada yang kayak gitu. Aku ada beberapa tweet dari si Jamet ya, si Renjiro. Dia bilang nih, kan nge-quote tadi, kalaupun kecelakaan gak bakal ngerugiin orang lain. Mem, kecelakaan tunggal aja lu harus berurusan sama polisi, jasa marga, sama asuransi. Udah ada banyak pihak yang terlibat gitu. Kalau misalnya kau kecelakaan dan ditinggalkan di situ aja, ya udah gitu. Itu kan gak ngerepotin orang lain, tapi masalahnya itu pasti ngerepotin orang lain. Kau tahu nggak yang paling menjengkelkan dari kecelakaan dari orang-orang tidak bertanggung jawab? Yang menjengkelkan adalah bikin macet. Jujur, sebagai manusia aku nggak peduli. Aku cuma peduli yang penting perjalananku lancar. Kalau misalnya ada orang kecelakaan karena keteledorannya, kayak misalnya dia ugal-ugalan terus bikin macet, well, aku yakin dia bakal banyak dikutuk sama orang. Cuma kayak this shit is so fucking stupid. Dengan kau ngebut-ngebut di jalan, dengan kau kayak gini tuh udah jelas, satu, melanggar hukum, dua, kau udah salah secara moral di mata publik. Jadi agak aneh kalau misalnya kau pamerkan dan coba double down. Apalagi dia ngebawa orang di situ. Jelas itu bakal membahayakan lagi kan. Nah, kita lanjutkan lagi ke masalah PR ya. Double downnya salah, double downnya nggak bener. Seharusnya dia nggak double down dan dia minta maaf. Atau bahkan seharusnya dia hapus video itu supaya nggak makin rame, supaya nggak ada semakin banyak api yang menyebar. Di sini tuh malah seingatku dia bikin tweet, dia enjoy the engagement, which is stupid. It's not kind of engagement that you need. Itu kenapa aku ngerasa kayak ada yang salah dari Ilya. Nih, ini tweetnya nih. When you are viral and gets exposure as a bad or idiot driver, but you are viral. No, this is not me being stubborn. On the contrary, this is my LTech in ironic way. As always, I'll keep everything up still. I violate the law. Post it, social media sanction is one of the consequences I accepted. Harusnya dari awal tuh kayak gini, daripada double down yeping, ya kan, yeping gak jelas. Kau mau tahu nggak? Parahnya tweet ini, yang kedua parahnya tweet ini adalah nyebar di normis. Ketika ini tweet nyebar ke hal-hal yang gak masuk akal, ke pasar-pasar yang udah gak jelas, udah habis kau, udah habis parah, kau bakal digoreng, bakal dihabisin sehabis-habisnya. Karena gini, cocok nih kalau dibawa pulang kampung, nyampainya cepet, WK gitu kan. Aku JKT Surabaya rekor 4-5 jam doang, karena bahu jalan 24/7, jangan ditiru. Double down, dia makin mengungkap tindakannya gak bener gitu. Aku pernah ketemu orang mirip seperti ini guys, ya di tongkrongan cuma buat bahan ketawaan, omongannya diiyain semua biar dia makin semangat ngibulnya. Aku bukan scientist, aku bukan orang cerdas ya, cuma mungkin gak sih Surabaya Jakarta 4-5 jam? Kalau 6-7 jam aku masih percaya. Kalau beneran ngebut. Nah, ini dia. Ada dibahas nih. Jakarta Surabaya 738 km. 783 dibagi 5, 156,6. Jadi untuk menempuh Jakarta Surabaya selama 5 jam butuh kecepatan konstan 156,6 km per jam. Kalau 4 jam butuh 195,75 km per jam. Konstan. Maksudnya konstan di sini, kau jalan gak berhenti sama sekali dengan kecepatan yang sama, atau mungkin kecepatan rata-ratanya segitu. Menurutku agak ngeri sih kalau dipikir-pikir ada orang bawa mobil dengan kecepatan seperti itu secara non-stop 4-5 jam. 1 jam 2 jam aja udah capek. Kau coba lihat pembalap F1 ya, itu kan mobilnya rata-rata kecepatannya segitu ya. Rata-rata F1 balap itu antara 200-300 km per hour, yang dimana ini tuh hampir nyampe gitu. Dan itu di lurusan ya, 4 jam dia di dalam situ ngebut. Pertanyaan pertamaku adalah, mobil BMW mana yang bahan bakarnya cukup buat jalan segitu panjang 4-5 jam dengan kecepatan rata-rata 156,6 km per jam? Satu. Kedua, bannya sekuat apa tuh? Kepo gua. Pengen tahu gua ban apa yang dia pakai. Kita lanjut. Jakarta Surabaya 700 km. 130 sampai 400 tanpa ngendat-ngendat.
Nyampe kok 5 jaman. Tol baru lurus banget juga. Iya nggak melan karena ngambil bahu jalan. Iya gua udah nyetir dari kecil. Gua build sendiri mobil gua tahu performanya, kapabilitasnya, bisa apa enggaknya diakselerasi. Gua nggak kebut asal-asalan, makanya gua nggak beli mobil asal baru stok yang dari pabrikannya. I just feel like it's hard to believe. Possible nggak 4 sampai 5 jam buat dari Jakarta Surabaya? Aku nggak bilang mustahil. Itu cukup oke. Tapi masalahnya kalau dengan keadaan konstan kayak gitu enggak sih. Aku percaya 6 sampai 7 jam itu mungkin. Dia bilang lagi, hobi gua denger mobil tuningan gua sendiri, ngerasain mobil gua sendiri tanpa nyelakain atau nyusahin orang lain atau diri gua sendiri. Anaknya Lewis Hamilton kalau nyetir di bahu jalan juga ditempeleng kah? Anaknya Lewis Hamilton. Gua tahu secara hukum salah, tapi gua nggak nyusahin atau nyelakain pengendara lain. Tapi gua nggak jadiin bahu jalan buat racing. Gak ngotak kayak orang-orang mobil stok kenceng ugal-ugalan, gak lihat dulu bisa apa enggak. Cuma karena mobil gua kencang terus enaknya. Udah tahu secara hukum salah, seluruh alasan lu selanjutnya gak guna, goblok. Betul lah. Itu kenapa di sini ya yang namanya double down itu nggak baik gitu. Aku sendiri nggak tahu ya apa yang terjadi dengan Ilya dan ke petrol headannya ya. Jadi aku sendiri tipikal orang yang nggak peduli kecuali kalau dia merugikan aku. Kalau secara PR ini tweet bad banget sih. Iya betul, aku ngerasa ini kayak anak baru dapat mainan, bukan baru nyetir. Aku nggak yakin dia baru nyetir. Dia nyetir udah lama aku tahu. Dia hobi mobil-mobilan juga udah lama aku tahu. Tapi aku nggak menyangka aja apa yang selama ini dia lakukan bakal rame gitu, bakal jadi tren atau trending atau mungkin bahkan viral bahasanya, dan di quote retweet sama orang-orang, dan dia dikata-katain sama banyak orang di Twitter, bahkan di Facebook. Sebenarnya dia kayak gini tuh udah lama, ngelihatkan hal-hal kayak gini tuh, masalah mobil-mobilannya udah lama, cuma nggak ke notice aja. Dan untuk sekarang itu baru ke notice. Aku nggak tahu bisa komentarin apa. Di sini aku benar-benar coba bisa ngebacain aja. Tapi kalau kamu mau tahu pendapat dariku yang bisa jadi pelajaran di sini adalah jangan rekam kenakalanmu. Dan kalaupun kau ngerekam kenakalanmu, hapus dan jangan upload di sosial media. Karena kalau kau mengupload kenakalanmu atau tindakan kriminalmu ke sosial media, itu sama aja kayak kau minta dihujat, sama aja kayak kau menyebarkan bukti kalau kau nakal. Bahkan sampai di roasting Pak Gubernur Ridwan Hanif loh. Tuh kan. Kau nggak tahu kan dampak dari apa yang kau bikin. Maksudku, ketika kau bikin sesuatu di sosial media, selalulah berekspektasi banyak orang yang akan ngelihat. Karena kau nggak akan tahu kapan itu algoritma akan bekerja. Syukur kalau bekerjanya di sesuatu yang bagus. Tapi kalau sesuatu yang buruk gimana? Kayak misalnya algoritma bekerja nih ketika kau ngupload video tawuran, bakal dicari kau. Itu kan sama aja kayak snitch on yourself anjir. Aku ngerasa kayak hal yang kayak gini tuh apakah ngerusak nama VTuber? Menurutku enggak juga. Ini cuma ngerusak namanya sendiri. Dan menurutku kalau misalnya ini rame, ya apakah arti nama VTuber juga semakin rame? Enggak juga. Ini tuh enggak bakal berdampak yang gimana-gimana. Meskipun aku orang sastra mesin, aku enggak sedalam itu soal mobil. Jangan berasumsi semua orang sastra mesin itu ngerti mobil ya teman-teman ya. Cuma segoblok-gobloknya aku soal mobil, ketika aku mendengar Surabaya Jakarta 5 jam 4 jam, aku ngerasa sarjana aku dipertanyakan gitu. Gimana caranya tuh, kepo gue. Apalagi sama mobil BMW yang cukup lama kan, yang dimana seingatku katanya sama Delta mobil BMW E90 tuh kayak masalah di kelistrikan lah, dan onderdil ya pedal spare partnya lah gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Menurutku, aku sebagai anak teknik mesin tidak mendukung kegiatan ini. Aku juga tidak mendukung kalian kebut-kebutan di jalan. Kalau mau kebut-kebutan silakan di sirkuit ya. Kalau mau pamerlah di tempat yang tepat dan saat yang tepat gitu. Kayak misalnya pamer suara tapi di rumah, pamer ngebut tapi di sirkuit. Ya kalau misalnya di jalan tol nggak usah ngebut-ngebut amat gitu. Tunjukin aja suara mesin yang garang gitu kan, suara knalpot yang mahalnya sampai ratusan juta gitu kan. Aku juga nggak begitu paham ya. Cuma saranku seperti itu. Atau kau bisa pamer di booth CF gitu kan, sama Itasya gitu. Sama, kalau kau bikin konten tentang ngebut, jangan rekam pakai HP. Rekamnya pakai di chest gini kan, pakai ada yang chest strap gitu, kamera gitu kan, ngarahkan ke speedometer atau ngarah ke jalan gitu. Jangan dipegang, jangan satu tangan megang setir, jangan satu tangan megang HP gitu. Itu karena itu stupid ya, saran gue kayak gitu. Masalahnya nggak mungkin kok nggak bikin orang rugi, bikin orang kaget iya. Kalau misalnya panik kecelakaan kan bikin repot.
Yang lebih bikin repot lagi kalau macet. Ya tapi itulah ya menurutku, kalau kau bisa kasih pendapatmu di kolom komentar lah gimana.